Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Bayangkan jika suatu hari tiba-tiba internet di seluruh dunia mati. WhatsApp tidak bisa digunakan, perbankan online lumpuh, bahkan komunikasi militer pun terputus. Terdengar seperti film fiksi ilmiah? Tapi ternyata, ada satu negara yang kini memiliki teknologi untuk melumpuhkan jaringan komunikasi global hanya dengan satu alat. Negara itu adalah Cina. Dan senjata tersebut adalah alat pemotong kabel bawah laut. Ya, kabel yang menopang 95% komunikasi data global. Hari ini, kita akan membongkar fakta mengerikan tentang senjata baru ini, bagaimana cara kerjanya, dan apa dampaknya bagi geopolitik dunia. Pertama-tama, kita perlu memahami kenapa kabel bawah laut begitu vital. Fakta mengejutkan. 95% data internet global dikirim melalui kabel bawah laut. Kabel ini bukan hanya untuk browsing atau streaming, tapi juga komunikasi antarban, transaksi miliaran dolar, hingga jaringan militer. Ada lebih dari 400 jalur kabel bawah laut aktif di seluruh dunia. Kabel tersebut terbuat dari baja, karet, dan polimer tebal. Didesain agar sulit rusak meskipun terkena gempa atau tekanan laut dalam. Namun, jika ada alat yang bisa memotongnya dengan mudah, dunia bisa benar-benar lumpuh dalam hitungan detik. Cina melalui CSSRC, China Ship Scientific Research Center, baru-baru ini memperkenalkan alat pemotong kabel bawah laut super canggih. Apa yang membuatnya menakutkan? Bisa memotong di kedalaman 4.000 meter, 2 kali lebih dalam dari kebanyakan jalur kabel. Bisa dipasang di kapal selam berawak dan tak berawak, termasuk seri Vendose, Striver, dan Haido. Awalnya diklaim untuk penyelamatan sipil dan penambangan laut dalam, tapi potensinya jelas bisa digunakan untuk perang siber fisik. Bayangkan jika di titik strategis seperti Guam, yang merupakan pusat komunikasi militer Amerika Serikat di Pasifik, kabel dipotong. Hasilnya, Amerika bisa terisolasi secara komunikasi di kawasan itu. Bagaimana alat ini bisa bekerja di kondisi ekstrim bawah laut? Pada kedalaman 4.000 meter, tekanan air bisa mencapai 400 atmosfer. Solusinya, alat ini dilindungi cangkang titanium dan segel berisi minyak untuk mencegah ledakan. Pisau biasa tidak mempan memotong kabel baja. Jadi tim engineer Hu Haolong menciptakan roda gerinda berlapis berlian berdiameter 150 mm. Berputar pada 1600 rpm, cukup untuk menghancurkan baja tanpa menimbulkan banyak sedimen. Didukung motor 1 kW dengan peredam gigi 81, sangat efisien untuk kapal selam dengan sumber daya terbatas. Alat ini dikendalikan dengan lengan robotik meski dalam jarak pandang hampir nol. Hasil uji coba, mampu memotong kabel setebal 60 mm di daratan. Sekarang mari kita lihat sisi yang lebih menegangkan. Jika alat ini dipakai untuk menyerang, maka komunikasi global bisa terputus hanya dengan menargetkan beberapa kabel strategis. Misalnya, kabel di Guam, Hawaii, atau Selat Malaka. Akibatnya, transaksi keuangan internasional, komunikasi pemerintah, hingga operasi militer akan terganggu parah. Apalagi Cina memiliki armada kapal selam terbesar di dunia, baik berawak maupun tak berawak. Alat ini bisa dipasang di drone bawah laut yang tidak terdeteksi radar. Dengan kata lain, mereka bisa memotong kabel tanpa perlu muncul ke permukaan. Pengembangan ini jelas membuat dunia khawatir. Kasus sabotase jaringan pipa gas Nord Stream pada perang Rusia-Ukraina sempat mengguncang Eropa. Sejak itu, komunitas militer semakin sadar bahwa infrastruktur bawah laut adalah titik lemah global. Kini, dengan alat baru Cina, bayangan sabotase kabel internet global jadi lebih nyata. Namun, pihak ilmuwan Cina berdalih, alat ini dibuat untuk penyelamatan laut dalam dan pengembangan ekonomi biru.
Mereka mengklaim ini akan membantu eksplorasi sumber daya laut, bukan untuk perang. Tapi, di dunia geopolitik, teknologi berpotensi ganda. Bisa untuk sipil, bisa juga jadi senjata. Dengan adanya teknologi ini, posisi Cina sebagai kekuatan maritim dunia semakin kuat. Mereka bisa mengancam komunikasi global kapanpun. Amerika Serikat dan sekutunya kini harus menginvestasikan miliaran dolar hanya untuk melindungi kabel bawah laut. Dunia bisa masuk ke fase baru dari perang dingin teknologi maritim. Dan jangan lupa, bulan lalu Cina juga membangun stasiun luar angkasa bawah laut di Laut Cina Selatan sedalam 2000 meter. Semua ini menunjukkan ambisi Beijing untuk menguasai samudra, sama pentingnya dengan menguasai daratan dan ruang angkasa. Jadi, meskipun alat ini dipromosikan sebagai inovasi sipil, faktanya, ia bisa menjadi senjata rahasia paling berbahaya di abad ke-21. Bayangkan, bukan rudal nuklir, bukan jet tempur, tapi sebuah alat pemotong kabel bisa membuat dunia gelap gulita komunikasi hanya dalam hitungan menit.